Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gunung Prau 2950 meter di atas permukaan laut. Jadi, video ini berisikan mengenai jurnal perjalanan saya dengan Anissa, yang mana menyempatkan ke sebuah gunung yang berada di Wonosobo, Jawa Tengah, yaitu Gunung Prau, gunung sejuta umat. Apakah benar kalau misalnya ini gunung dibilang gunung sejuta umat? Ya, iya sih, kalau misalnya kalian ke sana pasti rame terus. Berangkat dari Lebak Bulus sekitar jam 5 sore, sampailah di terminal Wonosobonya hari esoknya sekitar jam tujuan. Nah, dari terminal ini kita mesti naik mobil bis kecil lagi untuk menuju Gunung Prau yang ada di kawasan Diengnya. Cuman hoki-hokian aja sih sebenarnya nih. Jika teman-teman rombongannya banyak, bisa jalan tuh mobil bisnya, alias mesti nunggu penuh dulu baru mau jalan tuh bisnya. Alhasil gimana? Ya karena kita kebetulan cuma berdua, tapi akhirnya kebetulan ada beberapa rombongan lagi, tapi ya tetap nggak penuh. Akhirnya kita menggunakan mobil pick up untuk sampai ke kawasan Diengnya. Jadi sebenarnya kalau misalnya menggunakan mobil pick up ini lebih terasa sih sebenarnya, lebih seru aja lagi. Kita mulai pendakiannya. Persiapan sudah. Kita mulai start pendaki mulai jam tujuan. Memang sih kalau misalnya jam segini itu udah siang banget. Kalau misalnya pengen ngincer pemandangan yang bersih, kita menuju base camp terlebih dahulu. Kita ngambil base camp pendakian Gunung Praunya via jalur Dieng. Sesampainya di base camp kita ngisi data dan hal lainnya. Beberapa waktu yang lalu memang saya pernah ke Gunung Prau, tapi itu via jalur Patak Banteng. Nah, kali ini kita mencoba untuk melewati jalur Dieng, yang memang belum pernah sama sekali untuk lewat jalur ini. Ada apa aja yang bakalan kita lewatin? Ya, saksikan video ini sampai habis. Kita menuju pos 1. Pos 1 ini masih bisa dilalui oleh motor. Jadi ini memang ladang warga. Awal perjalanan pendakian tidak seperti di jalur Patak Banteng. Di jalur Dieng ini langsung melewati ladang sayuran milik warga. Bahkan sesekali berpapasan dengan para warga yang pergi dan pulang dari ladangnya. Enggak begitu lama, langsung masuk untuk berganti dengan vegetasi hutan yang cukup rapat. Sampailah di pos 1, yang mana setelah pos 1 ini, jalur pendakian akan sedikit semakin sulit. Ya, memang perjalanan dari pos 1 menuju ke pos 2 ini merupakan yang ya mungkin agak lebih berat. Bisa jadi teman-teman akan mengalami sedikit melambat ketika di sini. Banyak akar-akar pohon yang seakan-akan membentuk sebuah tangga alami, tapi ya masih bisa lah. Sampailah di pos 2, yang mana memang agak lebih luas untuk jalurnya. Lebih terbuka vegetasinya. Nah, mulai dari pos 2 ini juga bisa sesekali terlihat Gunung Sindoro yang sangat megah. Jalur masih beralas akar-akar yang membentuk tak beraturan.
Dari pos 2, setelah lewat pos 2 dari jalur akar, jalurnya berganti menjadi jalur berbatuan, tapi jalurnya menjadi semakin sempit. Seringkali kita mesti berhenti sejenak untuk bergantian berjalan di jalur ini, biar safety juga, karena kiri kanan kita memang adalah jurang. Sepanjang perjalanan dikarenakan saat malam hari turun hujan, sehingga jalannya menjadi becek dan menjadi ya cukup licin. Harus hati-hati, teman-teman, harus hati-hati. Kita harus berhati-hati jangan sampai jatuh dikarenakan berpapasan dengan orang lain. Takutnya kena keril yang besar-besar itu. Satu cewek tadi bawaannya banyak banget. Tak lama sampai di pos 3, yang mana ini adalah pos terakhir untuk sampai di puncaknya. Jalur perbatuan dengan vegetasi yang cukup terbuka, tapi ya tetap sempit. Terlihat kanan kiri adalah jurang. Sepanjang jalur sebenarnya sudah mendekati puncak. Terasa melipir memang. Terasa memang cukup melipir jauh jika teman-teman mengambil jalur via Dieng ini. Tapi ya cukup landai memang. Jadi ada banyak pilihan untuk via jalurnya. Apakah pengen yang landai? Kalau misalnya teman-teman pengen yang agak lebih landai, silakan untuk memilih via Dieng. Kalau misalnya lebih cepat, sebenarnya Patak Banteng lebih cepat. Jalur via Dieng ini ditemani pemandangan wilayah Dieng yang sangat memanjakan mata di sepanjang perjalanan sampai ke puncaknya. Oh, ke sini nggak sih? Nggak. Ya muter gitu dia jadinya. Kalau di Dieng, cuma nggak ada warung. Oh iya. Kagak ada. Patok Banteng kan banyak warung ya. Warung banyak. Terus mau ke Bukit mana? Rame. Come on, baby. Bilang akhirnya udah sampai. Setelah sampai di puncak, kita tidak lama untuk berada di puncak dikarenakan cuaca yang udah cukup mendung, kabut tebal. Jadi untuk menghindari hujan saat turun di gunungnya sangat merepotkan memang jika mendaki menggunakan jas hujan. Jadi ya setelah mengabadikan momen foto-foto, kita langsung turun gunung daripada terkena hujan untuk menghindari hujan sih.
Dan akhirnya kita sampai kembali di base camp Dieng atau titik awal pendakian kita kali ini. Sekian video jurnal perjalanan edisi Gunung Prau via Dieng kali ini. Jika berkenan, subscribe channel ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Jika misalnya ada kesalahan dalam pembuatan video, saya mohon maaf. Saya Farid Iqbal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bye-bye. Salam lestari.